Shalom, selamat pagi. Sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan, Ibu Guru menyapa anak-anak didik mulai dari tingkat TK dan SD. Sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, persiapkan hatimu untuk kita masuk dalam ruang ibadah, agar ibadah yang kita lakukan berkenan bagi Tuhan. Kita akan mengambil satu teduh kita mulai. Amin. Kita akan mengangkat satu pujian, Akulah pahlawan Kristus. Kita akan mempersiapkan hati kita, diri kita dengan sikap berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Kita akan masuk dalam ibadah kita berdoa. Kami mau berterima kasih karena Tuhan Yesus begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami ingin memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Apapun yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami, akan kami lakukan. Untuk itu Tuhan percayakan kepada setiap anak-anak kami, agar mereka boleh senantiasa hidup dan melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyanyikan lagu yang kedua, mengucap syukur pada Tuhan. Senandungkan lagu baru, senandungkan
firman Tuhan. Persiapkan juga hati dan pikiran kita agar firman yang kita dengar boleh tinggal di dalam hati kita dan boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan setelah itu kita juga akan mengumpulkan persembahan, berikan yang terbaik kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan berlipat-lipat ganda kepada kita semua melalui keluarga kita masing-masing. Kita akan mengangkat satu pujian, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Apa kabarnya? Pasti sehat, luar biasa, karena Tuhan selalu menjaga dan menuntun kita. Nah, anak-anak ibu, ayo persiapkan hatinya, sediakan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kita satukan hati, kita berdoa ya nak ya. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih buat pagi hari ini. Kami merasakan kasih setia Tuhan ada di dalam kehidupan kami, menyertai langkah kami, hingga kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hadirlah Tuhan di dalam hati kami, demikian juga berkati setiap pekerjaan orang tua kami. Jadikan Tuhan firman Tuhan menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak ibu, sudah siapkah? Sudah disiapkankah Alkitabnya? Sudah ya nak ya. Tema kita pada hari ini, pahlawan Kristus. Apa anak ibu? Pahlawan Kristus. Wah, kalau berbicara tentang pahlawan ini berarti harus rela berkorban. Kalau berbicara pahlawan berarti itu seorang jagoan. Pasti masing-masing anak-anak ibu ada jagoannya. Kalau jagoan kita di rumah siapa ya? Jagoan kita di rumah sudah pasti papa kita. Ya kan? Dia yang bekerja, dia yang berjuang untuk cita-citamu. Kalau di film-film mungkin anak-anak ibu juga masing-masing ada jagoannya. Pasti itu. Mungkin juga Power Rangers atau Batman atau mungkin ada yang Spiderman, masing-masing mengidolakan, menganggap itu adalah jagoan pahlawannya. Nah, anak-anak ibu, kita berbicara tentang pahlawan Kristus. Nah, maukah jadi pahlawan Kristus? Siapa yang menjadi pahlawan kita yang sesungguhnya? Yesaya 31 ayat 3 tadi mengatakan,
Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Nah, anak-anak ibu, pahlawan Kristus itu banyak loh tantangan. Pahlawan Kristus itu harus berani menyatakan, memberitakan Injil. Seperti banyak tokoh di dalam Alkitab yang berani memberitakan Injil sekalipun banyak yang tidak suka. Paulus ya, pahlawan kecil itu Timotius, walaupun dia masih kecil, Tuhan memakai dia memberitakan Injil. Banyak tantangan, bahkan banyak yang mengejeknya, yang mengatakan masih kecil sudah sok-sokan memberitakan firman. Tetapi Timotius tetap memberitakan firman. Dia belajar firman Tuhan dari neneknya Lois, ya kan? Dari neneknya Lois, mamanya bernama Eunike. Anak-anak ibu, bila pahlawan Kristus itu harus ada pakaiannya, ada perlengkapannya. Apa saja itu, nak? Yaitu ketopang keselamatan. Ketopang keselamatan itu ada di kepala. Yang kepala itu harus berpusat kepada Tuhan. Perisai iman. Perisai iman. Seperti gambar di layar kita lihat. Perisai iman itu kita harus memiliki kekuatan yang mengandalkan Tuhan. Kemudian baju jirah keadilan. Baju jirah keadilan. Yang keempat, ikat pinggang kebenaran. Kemudian pedang roh, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang kamu andalkan. Kemudian kasut Injil. Kasut Injil yaitu kaki kita untuk memberitakan tentang firman Tuhan. Memberitakan Injil kemanapun berada, dimanapun ia berada, dia harus berjalan memberitakan Injil kepada banyak orang. Nah, anak-anak ibu, apakah yang menjadi pembelajaran kita pahlawan Kristus pada hari ini? Kita diajak untuk menjadi pahlawan, menyatakan yang benar, memberitakan Injil kepada semua orang, sekalipun banyak tantangan. Ingat, Tuhan akan membela, ya, siapapun yang menjadi lawanmu itu, dia itu bukan roh yang kuat, dia itu bukan Allah yang luar biasa, tetapi ciptaan, ya. Allah kita lebih hebat dari segalanya. Pahlawan Kristus. Anak TK, anak SD, kita adalah pahlawan Kristus. Kita harus berani menyatakan yang benar. Bila teman kita berbuat salah, jangan ya, itu kan tidak baik. Boleh kita nyatakan seperti itu. Gak apa-apa, anak-anak TK, bila melihat abang-abangnya bertengkar, kakaknya bertengkar, boleh juga kita tegur. Itulah pahlawan Kristus, berani menyatakan yang benar. Jangan sudah salah kita diamkan. Wah, itu tidak pahlawan Kristus. Karena apa? Pahlawan kita itu telah berkorban untuk kita, ya, telah menjadi pahlawan kita yang sesungguhnya. Siapakah dia? Yaitu Tuhan Yesus. Nah, di seluruh tubuh kita ini, bila kita memberitakan Injil, menjadi pahlawan Kristus, kita harus bertopangkan senjata rohani. Senjata rohani tadi apa saja itu? Yaitu ketopang keselamatan, ya. Memakai ketopang keselamatan.
perisai iman, baju jirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, pedang roh, yaitu firman Tuhan. Nah, siapa yang mau berbuat jahat, ayo kita tangkis dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Siapa yang kira-kira mau melakukan kecurangan, ayo kita lawan dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Berpegang pada firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah suluk dalam kehidupan kita. Kemudian kasut Injil, tadi Ibu sudah katakan, kasut Injil itu berarti kita rela memberitakan kebenaran. Karena kalau kita menjadi pahlawan, kita harus menyatakan, berani menyatakan yang benar. Jangan malah berbuat yang jahat, ya. Wah, kalau anak-anak Ibu jadi pahlawan, dia pula yang berbuat jahat. Siapa yang mau mengidolakan, kan? Seperti yang kita idolakan, ada Batman, ada Spiderman, ya, ada Power Rangers. Kita menganggap mereka itu pahlawan karena mereka selalu membela kebenaran. Kita adalah pahlawan-pahlawan Kristus. Anak-anak TK adalah pahlawan-pahlawan Kristus. Berani menyatakan yang benar. Ingat, anak-anak bila berani menyatakan yang benar, kelak akan menjadi pemimpin yang hebat. Kelak akan dipakai dimanapun. Pakailah semua panca indera yang ada dalam tubuh kita ini untuk kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh takut bila benar. Ingat, Tuhan akan membela kita. Tuhan akan menopang kita. Siapapun musuh kita, siapapun lawan kita yang membenci kita, bila dia salah, pasti dia akan dikalahkan oleh Tuhan. Berpegang pada firman Tuhan. Jadilah pahlawan Kristus dengan menggunakan senjata-senjata rohani. Anak-anak Ibu yakin yang TK, SD pasti akan selalu bersenjatakan rohani, ya kan? Karena rajin sekolah minggu, dengar-dengaran firman Tuhan, rajin baca Alkitab di rumah, itu sudah pasti. Ibu yakin itu, karena anak-anak SD, TK itu rajin berdoa. Siapa yang rajin berdoa? Siapa yang berdoa pagi hari ini? Coba tunjuk tangan. Ibu yakin, ya kan? Semua pasti pintar berdoa. Karena percaya perisai kita itu adalah firman Tuhan yang menuntun kita. Setelah kita dituntun, beranilah kita menyatakan firman Tuhan. Beranilah kita memberitakan Injil dengan kasut Injil. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Ajarlah anak-anak Tuhan untuk menjadi pahlawan Kristus, agar anak-anak Tuhan semakin banyak yang mengikuti, agar anak-anak Tuhan kelak menjadi pemimpin yang Tuhan pakai. Tuhan, firman Tuhan jadikan pelita di dalam kehidupan kami, pelita di jalan kami, agar kami mampu melakukan kebenaran firman Tuhan. Berkati orang tua kami, pekerjaan usahanya Tuhan. Berkati kesehatannya yang mungkin pada saat ini ada yang menderita sakit, baik mama maupun papanya. Tuhan, berikan kesembuhan. Berkati setiap obat, berkati setiap tangan-tangan dokter yang menanganinya. Demikian juga buat teman kami yang mungkin mengalami duka, berikan kekuatan, berikan penghiburan. Demikian juga kami berdoa buat abang-abang SMP, kakak SMP yang sedang menghadapi ujian. Tuhan, tolong mereka untuk menggunakan waktu mereka untuk belajar, menggapai cita-cita mereka.
Demikian juga Bapak, berkati Bapak Ibu guru kami, sekolah kami. Karena kami tahu di sekolah kami dapat menimba ilmu dan dapat dituntun oleh Bapak Ibu guru kami. Berkatilah semua Bapak Ibu guru kami, biarlah sekolah kami membawa berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapak. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih Tuhan. Sepanjang hidup kami biarlah Engkau menjadi pemimpin kami di depan, agar kami tidak tergelincir di setiap perkataan dan tingkah laku kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak Ibu tetap jaga kesehatan ya. Apalagi kita mau menghadapi ujian, ya kan? Demikian juga buat kakak-kakak kelas 6 yang sebentar lagi, abang-abang kelas 6 akan menghadapi ujian akhir. Ayo, semangat belajar. Dan anak-anak Ibu jangan lupa setiap pagi menyerahkan diri kepada Tuhan, mohon perlindungan Tuhan. Bye-bye. Salam, Tuhan Yesus memberkati.